Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar atau yang lebih kita kenal sebagai FPB. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi terkait faktor dan juga beberapa contoh dari faktor suatu bilangan bulat ya, beberapa bilangan bulat juga yang lain. Nah, di sini untuk materi kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu faktor persekutuan, kemudian faktor persekutuan terbesar atau biasa kita mengenal dengan FPB, dan ini juga pada minggu lalu saya sudah secara online berbasis Moodle ya, di e-learning saya sudah memberikan latihan soal di mana mahasiswa sudah mencoba untuk mengerjakan. Langsung saja untuk materi yang pertama terkait faktor persekutuan. Definisi dari faktor persekutuan di sini adalah bilangan-bilangan bulat atau faktor-faktor yang membagi habis dua bilangan atau lebih. Jadi di sini ada dua bilangan atau lebih, kemudian kita cari bilangan-bilangan bulat yang membagi habis dari bilangan-bilangan tersebut tadi. Kemudian yang namanya faktor persekutuan di sini adalah bilangan-bilangan atau faktor-faktor yang membagi habis dua bilangan atau lebih, seperti itu kan, yang sama kan, seperti itu. Jadi kalau dalam definisi secara matematisnya, misalkan kita punya bilangan bulat A dan B, yang namanya faktor persekutuan dari A dan B adalah sebarang bilangan bulat D yang memenuhi D habis membagi A dan D juga habis membagi B, seperti itu. Jadi di sini D ini dia disebut sebagai faktor persekutuan kalau dia persekutuan dari A dan B ya, kalau dia membagi habis A dan juga membagi habis B. Istilah faktor persekutuan biasa mempunyai definisi yang sama dengan faktor persekutuan. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya tentang faktor persekutuan biasa, itu juga termasuk sebagai faktor persekutuan definisi secara umum, seperti itu. Nanti yang berbeda apabila kita sudah membahas tentang faktor persekutuan terbesar. Oke. Berikutnya di sini saya memberikan contoh faktor persekutuan. Ada diberikan dua buah bilangan bulat. Jadi tidak terbatas dua bilangan bulat saja ya, bisa lebih dari dua bilangan bulat. Kalau yang saya contohkan untuk yang pertama di sini ada dua buah bilangan bulat, yaitu yang pertama 12 bilangan bulatnya, kemudian 9. Faktor-faktor dari kedua bilangan bulat tersebut adalah, ingat, faktor itu tidak terbatas pada bilangan bulat positif saja. Sehingga kalau semua faktor yang harus didaftar, maka kita mendaftar juga faktor negatifnya. Jadi faktor dari 12 itu ada min 12, min 6, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor 9 itu adalah min 9, min 3, min 1, 1, 3, dan 9. Sehingga di sini apabila kita mencari faktor persekutuan, di sini berarti bilangan bulat atau faktor-faktor yang membagi habis kedua bilangan ini. Kita cari yang sama mana saja? Min 3, kemudian min 1, kemudian 1 dan 3. Sehingga faktor persekutuan dari 12 dan 9 itu adalah min 3, min 1, 1 dan 3. Itu untuk contoh yang pertama. Untuk yang contoh kedua di sini saya buat agak berbeda, yaitu diberikan 3 buah bilangan bulat. Jadi biar kita tahu bahwa tidak terbatas hanya 2 bilangan saja. Di sini ada 3 buah bilangan bulat, 21, 15 dan 30. Namun di sini yang dicari adalah bukan faktor-faktor keseluruhan ya, tapi hanya faktor-faktor positif. Faktor-faktor positif dari bilangan-bilangan bulat tersebut adalah, di sini berarti yang dijabarkan di sini adalah faktor positifnya saja. Untuk faktor 21, faktor positifnya adalah 1, 3, 7, dan 21. Untuk faktor positif dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Sedangkan untuk faktor positif 30 adalah 1, 3, 5, 6, 10, dan 30. Sehingga apa di sini? Sehingga kalau yang ditanyakan adalah faktor persekutuan positif, jadi kita cari yang positif saja. Jadi faktor persekutuan positif dari 21, 15, dan 30 adalah
Mana yang sama? Yang sama adalah 1 dan 3. Selain itu tidak ada. Sehingga kita tahu bahwa faktor persekutuan positif dari 21, 15, 30 adalah 1 dan 3. Oke, itu terkait faktor persekutuan. Jadi ada faktor persekutuan, kemudian ada faktor persekutuan positif. Oke. Mengapa kemudian kita mengerucutkan ke faktor persekutuan positif? Ini nanti pembahasan kita yang selanjutnya adalah terkait definisi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Lah, yang namanya terbesar antara bilangan negatif dan positif pasti nilainya lebih besar bilangan positif. Oke. Langsung saja ke definisi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di sini, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan adalah bilangan bulat terbesar yang membagi habis atau faktor terbesar dari dua bilangan tersebut. Namun, apakah di sini hanya terbatas dua bilangan saja? Nah, itu menjadi pertanyaan saya di latihan. Apakah lebih dari dua bilangan bulat dapat ditentukan FPB-nya? Seperti itu. Nah, jawabannya saya langsung jawab saja di sini. FPB tidak terbatas dengan dua bilangan bulat saja. Dua bilangan bulat ini hanya sebagai contoh. Bisa 3, 4, berapapun dia bisa seperti itu. Kemudian di sini kalau definisi secara matematisnya diberikan bilangan bulat A dan B, ini contohnya masih 2 ya, tapi di sini 3, 4 pun bisa. Jadi lebih dari 2 pun bisa. Diberikan bilangan bulat A dan B, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B adalah suatu bilangan bulat D terbesar yang memenuhi D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, simbol FPB dari A dan B selain FPB A, B adalah kita biasa memakai tanda kurung biasa tanpa ada awalan FPB ya, A, B begitu saja. Kalau 3 bagaimana ya? 3 berarti A, B, C kan seperti itu. Berarti kalau FPB A, B, kemudian ada lagi yang ketiga. Atau di sini kita biasanya istilah lain dari FPB, kalau istilah asing atau bahasa Inggrisnya itu adalah Great Common Divisor atau pembagi persekutuan terbesar. Sehingga kita pakai di sini simbolnya adalah GCD A, B. Seperti itu. Jadi GCD itu singkatan dari Great Common Divisor. Oke, itu adalah definisinya. Selanjutnya bagaimana dengan contohnya? Contoh faktor persekutuan terbesar, di sini saya memberikan dua bilangan ya. Kalaupun lebih, ingat, tidak terbatas dua bilangan saja. Diberikan dua buah bilangan bulat, 12 dan 9. Faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan bulat tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi di sini saya mendaftar faktor positifnya karena mengapa? Karena di sini terbesar, ingat tadi berarti dia kita cari saja yang positif dan yang paling besar. Kalau negatif kan tentu lebih kecil daripada yang faktor positifnya. Faktor positif dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor positif dari 9 itu 1, 3, dan 9. Akibatnya apa? Kalau kita mencari faktor persekutuan positif dari 12 dan 9 itu adalah yang sama adalah 1 dan 3. Sehingga FPB dari 12 dan 9 adalah yang paling besar di antara 1 dan 3 adalah 3. Seperti itu. Oke, itu adalah contoh untuk FPB. Nah, yang terakhir di sini saya memberikan latihan bagaimana cara lain menentukan FPB. Kalau tadi kan saya mendaftar, kalau ini kita lihat kita mendaftar faktor-faktor positif dari masing-masing bilangan. Kemudian kita cari faktor persekutuannya dan dicari yang paling besar. Itu salah satu cara. Lah, bagaimana cara yang lain? Kemudian kalau yang nomor 2 sudah saya jawab. Kemudian dengan mendaftar faktor-faktor dari 31 dan 2020, tentukan faktor persekutuannya. Kalau ini coba kita jawab ya. 31 itu berarti dia faktornya apa saja? Ada min 1, ada min 31, kemudian ada faktornya apa saja ya? Min 1,
min 31, kemudian ada 1 dan 31. Kemudian untuk 2020 faktornya apa saja? Ada 1, min 1 juga masuk, kemudian 2 ada. Kalau ini dibagi 2 berarti hasilnya 1010. Kemudian ada 5 juga ada. Oke, coba saya lihat beberapa teman kalian sudah benar untuk menjawabnya. Kita lihat. Oke, saya ambil secara acak ya di sini. Untuk tugasnya, oke sebentar, saya perkecil ya, punyanya Mbak Dea Nabila. Di sini kita cek untuk yang, nah, faktor persekutuan dari ini. Nah, faktornya itu ada 1, 31 lah. Untuk faktor karena dia bisa negatif berarti kan ada min 1, ada min 31. Ini masih kurang kan, seperti itu. Kemudian untuk faktor 2020 ada 1, 2, 4, 5, 10, 20, 1001, 2002, 2002, 202, 404, 505, 1010, 2020. Dan juga negatif dari ini semuanya. Sehingga kalau kita mencari faktor persekutuan saja tanpa ada kata faktor persekutuan positif, artinya apa? Ada 1, ada min 1 kan, seperti itu. Ada 2 kan faktor persekutuannya, yaitu 1 dan min 1. Nah, untuk mencari FPB-nya, berarti kalau untuk mencari FPB-nya kita cari yang paling besar di antara min 1 dan 1 apa? Yaitu 1. Seperti itu. Ini kurang dari faktor persekutuan keseluruhannya saja. Selebihnya sudah benar. Oke. Nah, ini. Jadi untuk faktor persekutuannya itu ada min 1 dan 1. Untuk faktor persekutuan terbesarnya kita cari yang paling besar adalah 1. Nah, ini nanti saya akan bahas pada video selanjutnya terkait bagaimana cara lain menentukan FPB. Kemudian di video berikutnya juga saya akan membahas tentang bagaimana kita mencari FPB dari 31 dan 2020 dengan cara lain. Oke, terima kasih. Silakan disimak untuk video selanjutnya.